Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Miss Rizka Fitri. Kali ini kita akan membahas analisis biplot. Kalau misalkan di video sebelumnya kalian sudah membahas berkaitan dengan analisis varian. Nah, sekarang kalian akan membahas terkait analisis biplot. Sebagaimana kalian ketahui bahwa peubah itu tidak hanya berjumlah 1, tapi bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Ketika peubah itu hanya terdiri dari 1 peubah, maka disebut sebagai univariat, karena peubahnya hanya ada 1. Kemudian kalau misalkan ada 2 peubah, maka disebut sebagai bivariat. Tapi bagaimana kalau misalkan lebih dari 3, lebih dari 4, bahkan sampai dengan 1000, maka itu disebut sebagai multivariat. Jadi multivariat itu analisis statistik yang berkaitan dengan banyak peubah. Terkadang kan kita melakukan analisis statistik itu tidak hanya menggunakan 1 peubah, 2 peubah, 3 peubah, 4 peubah, bahkan bisa sampai dengan 1000 peubah. Jadi kalau misalkan analisis statistik yang berkaitan dengan banyak peubah disebut sebagai multivariat. Bagaimana nih contoh dari analisis multivariat? Misalkan kalian ingin mengetahui faktor apa aja sih yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Pastinya kan banyak faktor nih ya. Bisa saja faktor dari harga produk tersebut yang dijual belikan. Kemudian faktor dari kualitas barang yang dijual belikan, atau dari jasa yang digunakan untuk mengirim produk yang dijual belikan tersebut. Jadi kan peubah-peubah yang akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang menentukan tingkat kepuasan pelanggan itu banyak sekali faktornya. Jadi bisa menggunakan faktor harga, kemudian kualitas dari produk, ataupun jenis dari pengiriman produk tersebut. Nah, dikarenakan ada lebih dari 1 faktor nih yang digunakan, maka kita dapat menggunakan analisis multivariat. Nah, analisis multivariat ini banyak sekali jenisnya. Ada analisis komponen utama, analisis korespondensi, analisis faktor, kemudian analisis MANOVA, analisis regresi multivariat, dan ada analisis biplot. Nah, analisis biplot ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang lainnya akan kita bahas ya di video lainnya. Apa sih analisis biplot? Nah, analisis biplot ini digunakan hanya untuk eksplorasi data. Jadi hanya untuk eksplorasi data. Jadi hanya untuk mendeskripsikan datanya. Nah, analisis biplot ini merupakan analisis eksplorasi peubah ganda yang ditujukan untuk menyajikan data peubah ganda dalam bentuk peta 2 dimensi. Jadi eksplorasinya bukan berupa grafik seperti bar chart atau pie chart ataupun box plot ataupun histogram. Dikarenakan ini merupakan analisis multivariat, otomatis kan peubahnya banyak sekali ya. Jadi ketika kalian akan melakukan eksplorasi multivariat, maka silakan gunakan analisis biplot. Jadi nanti disajikan di peta 2 dimensi. Berarti hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, data yang digunakan dalam analisis biplot ini menggunakan data aslinya. Jadi raw datanya, bukan hasil dari deskripsinya, atau dengan kata lain ringkasan datanya. Jadi kalau misalkan ingin menggunakan analisis biplot berarti dalam bentuk data individual. Kemudian
Analisis biplot ini merupakan visualisasi dari gugusan objek dan peubah data dalam bentuk grafik bidang datar. Dikarenakan tadi kan ya menggunakan banyak peubah atau gugusan data. Nah, ini nanti bentuk dari analisis biplot. Jadi berupa diagram 2 dimensi. Nah, ini kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, di sini ada banyak nih. Nah, di sini nanti ada data-datanya. Nah, di sini ada data Portugal, kemudian ada data Fridge Fake, kemudian fish, kemudian ada eggs, ada red meat. Nah, di sini kan ada 2 warna ya. Ada warna biru. Warna biru ini sepertinya mewakili negara Portugal, Spain, Italia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan seterusnya. Sedangkan warna merah ini ada fruits, nuts, cereal, fish, kemudian milk, white meat, kemudian eggs, red meat. Nah, ini sepertinya berupa produksi makanan. Jadi di sini kita punya data negara, kemudian ada data produksi makanannya. Bisa saja kita mengidentifikasi bagaimana nih produksi si A yang berasal dari Portugal untuk ikan. Kemudian bagaimana nih produksi si B dari Portugal untuk eggs, gitu ya. Jadi ini adalah eksplorasi data dengan menggunakan analisis biplot. Jadi hanya berupa bidang 2 dimensi yang mengumpulkan seluruh data dari peubah yang kalian miliki. Otomatis di sini peubahnya lebih dari 1 ya, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, bagaimana nih untuk menceritakan dari analisis biplot tadi? Tidak hanya disajikan ya, tapi kalian harus dapat mendeskripsikan apa sih informasi yang dapat disajikan, yang dapat diinformasikan ke penerima informasi, ya. Kalau misalkan kalian hanya menunjukkan gambarnya, ya otomatis penerima informasi nggak paham nih apa sih isi dari grafik tersebut gitu. Nah, dari tampilan biplot tadi itu ada arti-artinya. Nah, analisis biplot itu yang pertama kalian dapat mengidentifikasi kedekatannya. Nah, bagaimana mengidentifikasi kedekatannya? Dari 2 objek yang memiliki posisi yang berdekatan. Nah, itu jadi kalian lihat tadi kan ada sebaran datanya ya, kemudian ada sumbu X-nya, kemudian ada garis-garisnya. Nah, berarti kalian lihat nih, mana nih sebaran data yang saling berdekatan. Nah, kalau misalnya saling berdekatan berarti dia memiliki kedekatan satu sama lain. Kemudian dari analisis biplot kalian bisa melihat keragamannya. Dilihat dari mana? Dari panjang vektornya. Panjang vektor itu yang mana sih? Yang ini nih, yang warna merah. Nah, yang warna merah ini. Nih, yang warna merah ini. Jadi, semakin panjang vektornya, maka keragamannya semakin besar. Tapi kalau misalkan panjang vektornya semakin pendek, maka keragamannya semakin kecil. Jadi lihat dari panjang pendeknya garis vektor tersebut. Kemudian kalian juga bisa melihat korelasinya atau hubungannya. Dari mana? Dari arah vektor tadi. Kalau misalkan terdapat 2 garis yang arahnya sama, gitu ya. Jadi kalau kalian ke atas, saling ke atas, maka dia memiliki hubungan yang positif, atau dengan kata lain kurang dari 90 derajat, atau sudutnya sudut lancip. Nah, itu memiliki hubungan yang positif. Tapi kalau misalkan dia garis
vektornya dia berlawanan arahnya atau dengan kata lain membentuk sudut tumpul, maka memiliki korelasi yang negatif. Nah, bagaimana kalau misalkan dia memiliki sudutnya mendekati 90% atau siku-siku, maka bisa kita identifikasi tidak memiliki korelasi. Jadi itu ya, kalau misalnya dia titik-titiknya berdekatan, berarti kita bisa mengidentifikasi kedekatan. Kalau misalkan dari garis panjang vektor tadi, ketika vektornya panjang, maka keragamannya besar. Tapi kalau misalnya panjang vektornya itu pendek, maka bisa kita identifikasi keragamannya kecil. Nah, selain itu kita juga bisa mengidentifikasi korelasinya dari lihat arah garis vektornya. Kalau dia searah, maka dia memiliki korelasi yang positif. Kalau misalkan vektornya dia berlawanan atau dengan kata lain membentuk sudut tumpul, maka dia memiliki korelasi yang negatif. Selanjutnya adalah kita melihat nilai peubah dari suatu objek, atau dengan kata lain, ketika objek tersebut memiliki tata letak yang searah dengan arah vektor, maka objek tersebut memiliki nilai di atas rata-rata peubah tersebut. Misalnya bagaimana? Misalnya seperti ini. Misalnya fruits. Nah, fruits ini kan terletak di garis merah ini ya. Nah, dilihat nih, Spain. Spain ini terletak di sekitar fruits, di garis fruits ini. Maka Spain ini memiliki nilai rata-rata di atas negara yang lainnya untuk produksi fruits. Kalau misalkan lihat di sereal. Nah, sebaran data mana saja yang terletak di sekitar garis sereal ini? Sereal ini kan garisnya merah ya. Dilihat di sekitar garis merah ini ada negara Yugos, Romania, Bulgaria, Albania, kemudian Hungaria, kemudian USR. Nah, maka negara ini memiliki produksi sereal di atas rata-rata dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, itu untuk mendeskripsikan, untuk melihat nilai peubah dari suatu objek. Jadi ini ya, keempat nilai yang bisa kalian identifikasi dari analisis biplot: kedekatan, keragaman, korelasi, dan nilai peubah pada suatu objek. Nah, mari kita coba gimana sih kita untuk membaca analisis biplot pada diagram biplot ini yang sudah kita sajikan. Nah, ternyata analisis biplot yang ditampilkan di sini ini merupakan data konsumsi protein pada 25 negara di Eropa untuk 9 jenis makanan, yaitu ada red meat, white meat, eggs, milk, fish, cereal, stretchy food, nuts, dan fruits. Nah, jadi ini adalah konsumsi protein dari 25 negara untuk setiap 9 jenis makanan. Nah, dari analisis biplot tadi yang pertama kalian bisa melihat kedekatannya. Nah, kedekatannya itu dari mana? Dari sebarannya yang saling berdekatan. Misalkan di sini yang paling berdekatan. Nah, di sini misalkan di sini ada Yugos, Bulgaria, Romania, kemudian Albania. Nah, mereka ini kan saling berdekatan ya, Yugos, Bulgaria, Romania, dan Albania. Nah, dikarenakan nilai ini saling berdekatan, maka Yugos, Bulgaria, Romania, dan Albania ini memiliki indikator yang mirip pada konsumsi protein untuk jenis sereal. Jadi konsumsi protein untuk jenis sereal di negara Yugos, Bulgaria, Romania, dan Albania itu
memiliki indikator yang hampir mirip. Bagaimana dengan yang lainnya? Kita lihat lagi, misalkan di nuts, di biji-bijian. Nah, kalau di di kacang-kacangan, ini yang berdekatan yang mana? Oh, ternyata ada Greece, Italia. Nah, ternyata di negara Greece dan Italia ini memiliki karakteristik yang sama untuk konsumsi protein di jenis makanan nuts atau kacang-kacangan, gitu ya. Nah, kemudian lihat lagi untuk Denmark. Untuk Denmark, Belgium, kemudian ada Swedia, kemudian apa lagi nih? Ada UK. Nah, ini saling berdekatan ya. Mereka berdekatan di mana? Untuk tingkat proteinnya ada untuk eggs dan red meat. Nah, mereka memiliki karakteristik yang sama untuk tingkat konsumsi protein di jenis makanan eggs dan red meat untuk negara Belgium, Swedia, kemudian Jerman ya nih. Ada Jerman, ada UK. Gitu ya. Kemudian itu untuk kedekatan. Kemudian selain kedekatan, juga kalian bisa melihat tingkat keragamannya. Tadi kan keragaman dilihat dari panjang pendeknya vektor. Nah, vektornya ini yang garis merah ini. Dilihat di sini, yang paling panjang yang mana garisnya? Oh, dilihat di sini ternyata panjang vektornya di sini kan dilihat paling tinggi itu di garis vektor sereal. Nih, sereal. Nah, berarti bisa kita identifikasi bahwa keragaman data untuk konsumsi protein di jenis makanan sereal itu lebih besar dibandingkan dengan jenis makanan lainnya. Kenapa? Karena panjang vektornya yang paling panjang. Ya, itu untuk keragaman. Selanjutnya, kita bisa mengidentifikasi korelasi atau hubungan. Tadi kita mengidentifikasi korelasi itu dilihat ketika garis vektornya ini searah, maka hubungannya positif, atau dengan kata lain dia membentuk sudut lancip. Tapi kalau misalkan garis vektornya dia berlawanan, atau dengan kata lain membentuk sudut tumpul, maka hubungannya negatif. Misalkan kita lihat nuts dengan sereal, ini searah ya. Nih, nuts dengan sereal, ini searah. Nih, kita buat nih, nuts dengan sereal. Nah, ini kan searah ya, sama-sama ke arah kiri semua, dan dia membentuk sudut lancip. Maka dapat kita identifikasi bahwa untuk data konsumsi protein jenis makanan nuts dengan sereal itu memiliki hubungan yang positif. Tuh. Kemudian selanjutnya kalian bisa melihat fruits dan fish. Nah, fruit dan fish juga sama nih. Fruit dan fish juga sama. Dia memiliki searah dan dia membentuk sudut lancip. Maka fruits dan fish ini memiliki hubungan yang positif. Nah, kemudian kalian lihat lagi ada yang berlawanan tidak? Oh, ternyata ada yang berlawanan. Berlawanan seperti apa contohnya? Contohnya adalah fruits dan white meat. Nih, fruits dan white meat. Nah, fruits dan white meat. Kenapa dia berlawanan? Karena kan dia membentuk tumpul nih. Fruits itu dia garisnya ke atas, sedangkan white meat dia ke bawah. Jadi antara fruits dan white meat dia memiliki hubungan yang negatif atau berlawanan, gitu ya. Jadi untuk melihat korelasinya dilihat dari arah vektornya, apakah dia searah atau berlawanan.
Kemudian yang selanjutnya kita bisa melihat posisi objek yang searah dengan vektornya. Nah, kita lihat di sini dapat kita lihat misalkan di sini tadi sereal. Nah, di sereal ini kan ada negara Albania, Bulgaria, kemudian Yugos, kemudian Rumania, Hungaria, gitu ya. Nah, ini berarti dapat kita lihat dari sini. Sini kan tadi nuts dan sereal ini positif ya hubungannya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa si Yugos, Bulgaria, Romania, Albania, Hungaria, kemudian Italia, Greece itu memiliki sumber protein terbesar untuk jenis makanan sereal dan nuts dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kemudian kalau misalkan untuk fruits berarti kan dia Spain dan Portugal, dia memiliki produksi protein yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi dilihat kedekatannya dengan garis vektornya, gitu ya. Ini adalah untuk mendeskripsikan hasil dari biplot. Jadi kalian bisa mengidentifikasi keragaman, yaitu dari panjang vektornya. Semakin panjang garis vektornya, maka keragaman datanya semakin tinggi. Kemudian kalau misalkan kedekatan, kalian tinggal lihat saja sebaran dari datanya, yang mana yang saling berdekatan. Kalau misalnya saling berdekatan, maka karakteristiknya hampir mirip. Kalau korelasi dilihat dari arah vektornya. Kalau misalnya kan dia searah, maka hubungannya positif, gitu ya. Kalau misalnya di arahnya berlawanan seperti tadi fruits dengan white meat, maka fruits dan white meat ini memiliki hubungan yang negatif, gitu ya. Jadi ini adalah analisis biplot. Jadi analisis biplot adalah analisis yang digunakan untuk membuat eksplorasi data multivariat yang disajikan dalam bidang 2 dimensi. Jadi warna biru ini adalah negaranya, kemudian fruits ini adalah peubah-peubahnya, gitu ya. Jadi ini adalah interpretasi dari analisis biplot. Oke, semoga bisa kalian pahami terkait analisis biplot. Analisis biplot ini hanya bisa digunakan ketika datanya numerik, kemudian datanya dapat dilakukan ketika tujuan kalian adalah untuk melihat eksplorasi data multivariat. Jadi tujuannya hanya untuk eksplorasi, bukan untuk menguji hipotesis. Itu analisis biplot ya. Silahkan kalian pahami untuk analisis biplot. Semoga untuk pembelajaran kali ini kalian dapat memahami bagaimana sih dan saat kapan sih analisis biplot itu bisa dilakukan. Sekian pembelajaran kita kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.